Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa kita sudah di ujung tahun 2020. Baru saja kita memasuki hari Minggu Advent pertama. Dan hari ini adalah hari Jumat pertama dalam masa Advent. Tuhan mengajak kita untuk menata iman kita, menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat. Dan Injil hari ini berbicara tentang iman akan Yesus. Melalui kisah tentang penyembuhan dua orang buta, kita diajak untuk semakin mengimani Yesus, agar kita dari hari ke hari semakin dekat pada cita-cita keselamatan. Mari kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sabda yang Kau janjikan syarat dengan kedamaian dan sukacita. Kami mohon utuslah keturunan Daud yang menjadi jaminan terlaksananya sabdamu itu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan,
Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut iman." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi, Yesus memperlihatkan kuasa penyembuhan. Miracle.
Dia sudah melakukannya di mana-mana, berulang-ulang. Dan kali ini kepada 2 orang buta. Matius menceritakan kisah ini sangat singkat, tapi begitu menarik. Sepertinya kedua orang buta itu sudah sering mendengar nama Yesus. Mereka sering sekali mendengar kabar kalau Yesus banyak membuat mujizat. Ia menyembuhkan orang sakit, ia membuat orang buta melihat, ia menyuruh orang lumpuh berjalan, menghentikan sakit perdarahan seorang perempuan Sirofenesia. Macam-macam. Dan Yesus yang hebat itu hari ini masuk kota mereka. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan. Yesus harus membuat mujizat untuk mereka juga. Maka ketika Yesus masuk kota, mereka mengikuti dia. Dan ketika ia masuk ke sebuah rumah, mereka mendekat dan berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Yesus selalu mendekati kedua orang buta itu dan bertanya, "Apakah kamu percaya bahwa saya sanggup melakukan?" Dengan keyakinan yang mantap mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan sesudah itu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman." Dan dahsyat saudara. Seketika itu juga mujizat terjadi. Mereka sembuh. Keduanya melihat. Yesus selalu berpesan, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata tidak taat pada Yesus. Matius menulis, mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari terkasih, apa inspirasi Injil bagi kita? Pertama, orang buta itu. Mereka berdua begitu percaya bahwa Yesus punya kuasa menyembuhkan. Mereka tidak sekedar meminta, tapi mereka berteriak. Dan teriakan mereka, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Bukan ekspresi iman yang biasa. Dengan meminta sambil berteriak-teriak, mereka ingin suarakan urgensitas. Bahwa persoalan yang mereka hadapi sangat serius. Dan bahwa Yesus harus melakukan sesuatu. Menarik saudara-saudara. Kedua orang buta itu tidak mau Yesus melakukan tindakan biasa-biasa. Mereka tidak mau Yesus bertindak apa adanya. Dengan berteriak, "Yesus anak Daud." Mereka ingatkan Yesus akan martabatnya. Dan kuasa yang melekat bersama dia. Mereka ingin Yesus tampil sebagai Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup melakukan tindakan luar biasa. Extraordinary deed. Tapi lihat. Betapa rendah hati kedua penderita itu. Meski berteriak-teriak. Meski sungguh-sungguh percaya. Mereka tidak mengatakan, "Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami." Tidak. Atau, "Yesus anak Daud, kerjakanlah mujizat." Juga tidak. Yang mereka teriakan justru, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Mereka sangat sadar bahwa sebagai orang percaya, mereka memiliki seluruh hak untuk meminta. Memiliki hak untuk memohon. Bahkan mendesak. Tapi rahasia penyembuhan tergantung semata-mata pada kemurahan dan belas kasih Allah. Persis di sini, rahmat Allah bekerja secara efektif. Betapa Tuhan pun tidak berdaya menghadapi kombinasi sikap orang yang menderita sekaligus percaya dan berserah. Teriakan orang buta itu bergetar laksana doa. Teriakan orang buta itu mengguncang kuasa surga. Yesus mendengar doa mereka dan segera mengulurkan pertolongan. Kedua, apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukan?
Mengapa Yesus perlu bertanya sebelum mengerjakan mujizat? Karena Yesus tahu bahwa bahaya paling serius dari miracle, bahaya paling serius dari keajaiban, tanda heran, adalah euforia. Ikut-ikut percaya, karena banyak orang juga percaya. Ikut-ikut bilang benar, karena semua orang bilang begitu. Yesus tidak suka iman euforia. Dia ingin iman yang otentik dan personal. Iman yang tumbuh karena mengetahui dan mengenal dia sungguh-sungguh. Yesus tahu kedua orang itu tidak pernah melihat dia dan tanda-tanda heran yang dia kerjakan. Benar bahwa mereka percaya sekalipun tidak melihat. Tapi Yesus ingin mereka mengenal dia dan menyatakan iman dari pengalaman mereka yang paling pribadi, paling personal. Dan Yesus sendiri yang memulai proses itu. Dia menemui kedua orang buta itu, menyentuh mata mereka, bercakap-cakap dan bertanya, entahkah mereka percaya dia sanggup melakukan. Kehadiran dan sentuhan spiritual Yesus memberi efek yang sangat kuat. Dan ketika dengan mantap mereka menyatakan, ya Tuhan kami percaya, Yesus izinkan mereka melihat mujizat. Saudara-saudari terkasih, bukan mujizat yang menumbuhkan iman, tapi imanlah yang menumbuhkan mujizat. Orang bisa punya iman tanpa melihat satupun mujizat. Tapi orang tidak pernah melihat mujizat tanpa lebih dahulu memperlihatkan iman. Dulu kita dengar Nikita, penyanyi itu bilang, bila kita percaya, mujizat itu nyata. Ketiga, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Kita jadi bertanya-tanya. Yesus sudah ingatkan mereka supaya jangan menyebarluaskan cerita. Kok bisa mereka tidak tahu? Kok aneh? Tapi saya kira jawabannya sangat sederhana. Betapa tidak gampang mendiamkan rahmat. Ketika Anda merasa diberkati, Anda pasti ingin sekali mengatakan kepada semua orang. Anda ingin semua orang tahu bahwa Anda diberkati. Anda dicintai. Kita menyebut itu sebagai kesaksian. Dan memang rahmat dan kesaksian selalu berjalan beriringan. Selalu begitu. Ketika kita mengalami berkat luar biasa, sakit yang tersembuhkan sembuh, persahabatan yang rusak pulih kembali, rumah tangga yang tak retak akur lagi, job-job bagus mengalir, semua itu berkat yang terlalu indah untuk tidak diceritakan. Kedua orang buta itu mengajarkan kita betapa indahnya bersaksi. Setelah beriman secara sempurna, setelah mengalami extraordinary deeds, perlu keberanian untuk bersaksi. Walau yang menyuruhnya, memberinya, menyuruh kita dia. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan kita hari ini untuk menjadi saksi iman, sebagaimana diperlihatkan oleh kedua orang buta. Setelah mengalami banyak kebaikan dalam hidup kita, setelah mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan, mari bersaksi. Mari membawa Kristus ke tengah dunia melalui kata-kata dan perbuatan-perbuatan baik kita bagi sesama yang kita jumpai dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita hari ini rayakan sambil memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua donatur dan keluarga-keluarga yang selama ini dengan setia telah membantu karya dan keberlangsungan Yayasan Marian Center Indonesia. Kita juga mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua rencana dan karya pelayanan Marian Center Indonesia bersama semua kelompok doa binaan.
sesama seperti kami, sebagaimana melambangkan percampuran air dan anggur. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan kami yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari hubungan sama manusia yang baik yang akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Ya Allah, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan. Ya Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku dan berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri tak sanggup kami memperoleh keselamatan. Dialah demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah, untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu, kami melakukan nada pujian bagi-Mu bersama para malaikat dan sekalian orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita mengulangi doa yang diajarkan Kristus dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi bagi damai dan kegembiraan. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak akan berkata pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sudah Kau segarkan karena mengambil bagian dalam misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi.
demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus yang terkasih, penebus umat manusia, kami umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau menjadi semakin erat, kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mentaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Murah, tariklah mereka kepada-Mu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa.
Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat dan terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Dikau sendiri sebagai Gembala utama. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Berilah gerejamu kemerdekaan dan damai, berilah segala bangsa keadilan dan kebenaran, ketertiban dan ketenteraman. Himpunkanlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini. Kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kita, hormat dan pujian baginya sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, yang dalam diri Putramu Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Mu dan telah menyerahkan kepada kami dalam Roh Kudus, Sang Penghibur. Hari ini kepadamu kami percayakan nasib dunia dan setiap manusia. Engkau melihat betapa dunia tempat kami berdiam sedang sakit, ditimpa wabah COVID-19. Banyak saudara kami yang meninggal dan banyak lagi yang sedang sakit. Kami mohon campur tangan-Mu yang maha kuasa. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa. Sembuhkanlah kelemahan kami. Kalahkanlah segala jenis kejahatan. Izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu, supaya dalam diri-Mu, ya Allah Tritunggal, mereka selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, demi sengsara dan kebangkitan Putra-Mu, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui restet fides sapientum sensum defectui genitori laus et jubilatio salus Spiritus Sancti benedictio procedenti ab utroque cum possit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus. terpujilah Roh Kudus, Penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci, Dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda. terpujilah Bunda Maria, Yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yosef, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang